Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Riki Hardianto dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan analisis kondisi saham syariah di Indonesia pada tahun 2026. Saham syariah itu merupakan saham dari perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip Islam, seperti tidak mengandung riba, masyir, dan gharar. Di Indonesia, saham syariah itu diawasi oleh OJK dan juga difatwakan oleh DSN MUI. Indeks utamanya adalah ISSI yang mencakup seluruh saham syariah, serta JII yang berisi 30 saham paling liquid. Hal ini menunjukkan bahwa saham syariah menjadi alternatif investasi yang halal sekaligus kompetitif. Selanjutnya ada pada peran pasar modal syariah. Pasar modal syariah memiliki peran penting dalam perekonomian. Bagi perusahaan, pasar ini menjadi sumber pendanaan yang sesuai prinsip syariah. Sedangkan bagi investor itu menjadi sarana investasi yang halal. Selain itu, pasar modal syariah juga berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis syariah di Indonesia. Peningkatan jumlah saham syariah menunjukkan minat masyarakat yang terus berkembang. Pada kondisi pasar saham tahun 2026, terlihat bahwa IHSG mengalami kenaikan yang signifikan di awal tahun dan mencapai level tertinggi. Hal ini menunjukkan kondisi pasar saham Indonesia secara umum cukup kuat. Namun, kenaikan ini tidak diikuti secara merata oleh saham syariah. Artinya, terjadi perbedaan performa antara saham konvensional dan juga saham syariah yang menjadi awal munculnya yaitu gap kinerja. Oke, selanjutnya ada grafik perbandingan IHSG dan juga ISSI. Yaitu terlihat di slide bahwa IHSG itu lebih stabil, sedangkan ISSI mengalami penurunan yang lebih dalam di awal tahun dan tidak naik secepat IHSG. Hal ini menunjukkan bahwa saham syariah mengalami lagging performance atau tertinggal. Salah satu penyebabnya adalah komposisi sektor di mana saham syariah memiliki keterbatasan di sektor perbankan besar yang justru menjadi penggerak utama IHSG. Selanjutnya ada pada kondisi saham syariah secara keseluruhan di tahun 2026. Kinerja ISSI dan juga JII cenderung melemah di awal tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingginya suku bunga global yang membuat investor cenderung berpindah ke instrumen yang lebih aman, serta adanya rotasi sektor ke saham non-syariah tertentu. Selain itu, tidak semua sektor dalam saham syariah mengalami pertumbuhan yang kuat. Selanjutnya, pada perubahan indeks pada Mei 2026, Bursa Efek Indonesia melakukan evaluasi terhadap indeks saham syariah. Dalam evaluasi ini terdapat saham yang masuk dan keluar dari indeks. Tujuannya adalah untuk menjaga kualitas indeks dan menyesuaikan dengan kondisi pasar. Perubahan ini juga berdampak pada pergerakan harga saham. Pada slide dampak ke pasar, perubahan indeks menyebabkan volatilitas meningkat, di mana harga saham bisa naik dan turun secara signifikan. Investor juga perlu melakukan rebalancing portofolio dan bobot saham dalam indeks mengalami perubahan. Hal ini sangat mempengaruhi pergerakan pasar dalam jangka pendek. Selanjutnya ada pada faktor yang mempengaruhi, yaitu ada faktor internal yang seperti kinerja keuangan perusahaan, likuiditas, dan juga kapitalisasi pasar. Dan juga ada lagi yaitu faktor eksternal, seperti suku bunga global, inflasi, nilai tukar, dan juga kondisi ekonomi global. Faktor eksternal ini seringkali menjadi penyebab utama fluktuasi pada pasar saham. Selanjutnya, pada tanda pemulihan, mulai terlihat bahwa saham syariah mengalami rebound pada pertengahan tahun 2026. Hal ini ditandai dengan kenaikan kembali ISSI, meningkatnya minat investor, serta adanya rotasi ke saham under value, yaitu hal ini menunjukkan bahwa investor mulai kembali melihat peluang di saham syariah. Dan terakhir ada pada kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwa pada awal tahun 2026, saham syariah mengalami tekanan akibat faktor global dan juga rotasi investor. Performa ISSI juga tertinggal dibandingkan IHSG. Namun setelah adanya perubahan indeks dan mulai membaiknya kondisi pasar, saham syariah menunjukkan tanda-tanda pemulihan di pertengahan tahun. Oleh karena itu, meskipun mengalami fluktuasi dalam jangka pendek, saham syariah tetap memiliki prospek yang positif dalam jangka panjang. Sekian presentasi dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.